Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-temanku sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita atau bercerita tentang Yesus yang mengajar murid-muridnya. Jadi pada kesempatan mengajar itu, Yesus menyampaikan poin penting bagi para murid, yaitu kewaspadaan terhadap kemunafikan, dan jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Kewaspadaan terhadap kemunafikan atau waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Di sini tentunya Tuhan sudah memberikan gambaran atau kecaman, kritikan tajam terhadap posisi orang-orang Farisi. Bagi Yesus, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang memang tidak menunjukkan kebenaran atau tidak menunjukkan apa adanya. Jadi mereka tampil sebagai pribadi, panggung depan lain, tapi panggung belakang mempunyai rancangan-rancangan kejahatan. Mempunyai rancangan-rancangan yang berorientasi pada kepentingan dunia ini. Jadi mereka mengeluarkan sebuah statement, mengeluarkan sebuah pengajaran, tetapi pengajaran itu bukan mendidik umat semakin mendekatkan diri dengan Allah, tetapi daripada umat mereka sedang memeras, mereka sedang memasang beban pada umatnya, pada pendengarnya. Pemerasan inilah yang setidaknya bagi Yesus suatu tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi, mengajarkan sesuatu atas nama agama, atas nama hukum, atas nama kebenaran, tetapi semuanya itu berorientasi pada pemerasan, memperoleh sesuatu dari sana. Dan yang menderita di situ adalah, yang menjadi korban adalah para pendengarnya sendiri. Jadi bagi Yesus mereka ini tampil sebagai pribadi yang munafik. Bagian depan seolah-olah mereka itu orang kudus, orang suci, tampak baik, tampak malaikat, tetapi sesungguhnya
di belakang layar mereka mempunyai rancangan-rancangan kejahatan. Jadi kepada para murid, Yesus mengajarkan ini kepada mereka, bahwa ketika kamu menjadi pemimpin, kamu jangan mengikuti arus mereka. Jangan memakai sifat kemunafikan, karakter kemunafikan ini dalam pelayananmu, dalam tugas-tugasmu. Tetapi kenakanlah apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah. Sehingga yang kamu wartakan bukanlah dirimu sendiri, tetapi Allah yang kamu wartakan. Sehingga Allah itu semakin dikenal oleh banyak orang, semakin diimani oleh banyak orang. Jadi sekiranya itulah kalau kita merefleksikan mengapa Yesus tadi mengatakan waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi tadi. Yesus memahami orang Farisi itu seperti itu. Ya sejauh kita merefleksikannya demikian. Dan yang kedua, Tuhan tadi menekankan jangan takut. Jangan takut dalam arti menentang kemunafikan itu, yang adalah gambaran, ekspresi kejahatan, ya, ekspresi diri yang tidak menampilkan adanya kehendak Allah di sana. Jadi perlu ada sebuah sikap kritis dan selektif dari pihak kita terhadap setiap ajaran yang disampaikan oleh orang-orang seperti itu. Jadi jangan takut, Tuhan mengatakan itu. Tetapi Tuhan juga menggarisbawahi, takut saja atau takutilah Dia yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah itu sendiri. Jadi ya, Allah bagi Tuhan, ya, bagi Yesus, Allah yang kamu sembah, yang kamu puji itu adalah Allah yang memperhatikan hidupmu. Sedangkan mereka itu, manusia ini, dunia ini, memperhatikan kamu dalam batasan tertentu. Tetapi Allah tak pernah memberikan batasan perhatiannya kepada manusia. Allah senantiasa memperhatikan manusia sekecil apapun. Tuhan tadi mengatakan sehelai rambut pun diperhatikan olehnya. Dan kita tahu bahwa burung pipit itu sungguh dihargai. Burung pipit itu mempunyai harga. Apalagi kamu manusia, tentu lebih berharga dari burung pipit. Jadi Tuhan tadi mengajak kita jangan takut terhadap apapun, ya, apapun yang menentang kebenaran, apapun yang mengajarkan kejahatan, perlu dikritisi, perlu dilawan, perlu dikecam. Sebagaimana Tuhan juga mengecam dan mengkritisi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat atas tindakan mereka, ya, bukan pribadinya, tapi tindakan mereka yang memang menunjukkan sisi gelap. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, bacaan hari ini, ya, walaupun pengajaran khusus bagi para murid, tetapi sangat relevan untuk kita. Saat ini mungkin begitu banyak tawaran-tawaran kemunafikan, ya, yang datang kepada diri kita. Terkadang mungkin kita jatuh di dalamnya. Itu Tuhan tidak menyukai kemunafikan itu. Dia mengecam. Dia mengkritiknya. Oleh karena itu, di sini Tuhan hendak mengajarkan kita, mengajak kita untuk tidak mengenakan kemunafikan itu, tetapi kenakanlah kebajikan Allah sendiri. Apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang kita gunakan. Beranilah untuk menolak tawaran itu, meskipun itu nikmat, tetapi engkau hanya menyelamatkan dirimu di dunia ini, tetapi tidak untuk kehidupan kekal. Ya. Dan demikian ya, segala bentuk kemunafikan itu perlu dihindari. Tampilkanlah diri apa adanya dalam jalur yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah, ya. Dan itu jugalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah itulah mereka yang dianggap oleh Tuhan sebagai saudaranya, sebagai ibunya. Ya. Jadi setiap orang yang melakukan kehendak Allah itu, mereka itulah yang mempunyai warisan di dalam kerajaan atau kehidupan kekal itu. Tanpa itu kita semua tidak berguna. Lalu tanpa itu keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan Yesus di salibnya percuma untuk kita. Karena kita tidak berani untuk masuk ke dalamnya. Kita masih mencintai kegelapan, kita masih mencintai kejahatan. Sedangkan Tuhan menghendaki kita untuk
lebih mencintai kebenaran dan menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan nyata. Dengan demikian kita mempersiapkan diri memasuki pintu keselamatan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.